Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastapan. Saya dari kelas 9B dari tim 7. Saya akan merangkum bab 2 tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita simak video berikutnya. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gua-Dalu Makassar adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut Ujang Pandan. Raja-raja Makassar belum memeluk agama Islam. Setelah datangnya Dadori Bandar, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam. Pada awalnya kerajaan Makassar merupakan sebuah kerajaan kota, yaitu Gua-Dalu yang terletak di Semenanjung Barat, daya Sulawesi Selatan. Sejak Gua-Dalu tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate yang sebelumnya telah menerima Islam dari Sunan Giri. Sejak itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gua-Dalu untuk memeluk Islam, tetapi gagal. Pada waktu Dadori datang ke kerajaan Gua-Dalu, agama Islam mulai diterima dengan baik. Artinya Raja Goa yang bernama Karim Tunggalo memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Setelah Alauddin wafat, penerusnya adalah Sultan Muhammad Said pada tahun 1628 sampai 1653 Masehi. Namun tidak banyak catatan sejarah yang menerangkan masa pemerintahannya. Setelah Sultan Muhammad Said wafat, penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang berkuasa selama pada masa pemerintahannya. Makassar mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil membawa Makassar menjadi kerajaan yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada masa Hasanuddin terjadi peristiwa penting, yakni persaingan antara Gua-Dalu Makassar dan Bone yang berlangsung cukup lama, diakhiri dengan keterlibatan Belanda dalam Perang Makassar 1660 sampai 1669 Masehi. Pertempuran ini juga disulut oleh perilaku Belanda yang menghalangi Perut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba monopoli perdagangan. Keberanian melawan Belanda membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, bisa kalian catat ini guys, Sultan Hasanuddin itu dijuluki ayam jantan dari timur. Oke, kita lanjut lagi. Dalam pertempuran tersebut, Hasanuddin tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda untuk menguasai Makassar. Makassar harus menyetujui perjanjian Bungaya 1697 Masehi yang isinya sesuai keinginan Belanda. Berikut isi perjanjian Bungaya sebagai berikut. 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepas daerah kekuasaan berupa daerah luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Oke, kita lanjut lagi. Walaupun perjanjian sudah ditandatangani, Sultan Hasanuddin tetap berjuang melawan Belanda. Setelah Bandeng Sambopo jatuh ke tangan Belanda, Sultan Hasanuddin turun tahta. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya Mapa Sumba. Sultan Hasanuddin sangat berharap agar Mapa Sumba dapat bekerja sama dengan Belanda. Tujuannya kerajaan Makassar dapat bertahan. Ternyata Mapa Sumba jauh lebih keras daripada ayahnya, sehingga Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Mapa Sumba. Pasukan Mapa Sumba berhasil dihancurkan dan ia tidak diketahui nasibnya. Dengan kemenangan itu, Belanda berkuasa sepenuhnya atas kerajaan Makassar. Dengan demikian, Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.